Hello guys. Welcome to channel Evolu Art in Artificial Intelligence. Jadi di channel ini gue akan bahas semua hal yang berhubungan dengan AI atau teknologi AI ya, yang kepintaran buatan gitu, yang sekarang lagi booming, yang lagi rame juga. Mungkin ini nanti akan berguna buat kalian yang pengen explore gitu, dan ya bisa juga ngebantu pekerjaan kalian gitu. Nah, jadi mungkin di video pertama ini gue mau ngebahas tentang OpenAI ya, salah satu tools AI yang sekarang lagi rame dibahas di mana-mana, yaitu GPT. Nah, Chat GPT ini sebenarnya untuk ngebantu, sebenarnya lebih ke chatbot. Cuman chatbotnya ini udah di tambahin oleh AI dan yang lumayan pinter banget ya sebenarnya, karena sekarang tuh udah versi keempat, udah versi yang sangat bagus lah gitu. Nah, ini jadi di websitenya itu bisa dibuka di openai.com GPT slash GPT-4. Nah, oke, jadi tampilan website pertamanya kayak gini. Ada research, ada produknya, ada developer, ada safety, ada company, ada banyak ya di sini. Cuman kita langsung fokus aja. Gue bakal demoin gimana cara ngeakses si GPT-nya kayak gitu. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu ada cuplikan video di sini. Oke, koneksinya harus dibenerin dulu. Oke, mungkin kita akan skip dulu ya buat nonton videonya. Oke, kita lihat di sini dulu. Jadi si ChatGPT 4 ini tuh bisa solve problem yang lumayan gede ya, dan butuh akurasi yang bagus. Jadi mungkin bisa dilihat dari sini contohnya. Harus mengeksplor plot Cinderella sentence begin di next letter dari A sampai Z gitu. Tuh, jadi dia akan menceritakan tentang Cinderella berdasarkan dengan huruf yang berurutan A B C D E F G H I J K L M N. Wow, mantap juga ya. Ini tuh activity. Nah, lalu untuk tuh bahkan untuk yang si GPT 4 ini, kalau misalkan kita pakai yang plus, dia udah bisa apa yang bisa saya buat dengan bahan bawah ini gitu kan. Dia ngupload foto, nah dia langsung memberikan jawabannya gitu, sepintar itu ya AI sekarang. Nah, kalau kayak gini juga ini bisa menjelaskan tentang uh, menceritakan tentang Super Bowl performance-nya dan mengapa itu dibuat spesial dari salah satu teks dari internet ya, dari link gitu yang dicantumkan. Dia bisa membuat kesimpulan gitu kayak gitu. Nah, sebenarnya masih banyak lagi yang bisa digunakan ya untuk di ChatGPT ini sebenarnya. Nah, terus ini ada perbedaan ya, ChatGPT biasa sama ChatGPT 4 itu lebih straightforward aja sih, dan bisa lebih variatif untuk jawabannya untuk di ChatGPT 4 kayak gitu. Nah, terus mungkin itu sisanya kita langsung coba aja kali ya. Di sini penjelasannya mungkin nanti kalian juga bisa lihat di sini. Soalnya ada banyak sih pengembangannya ya untuk si ChatGPT ini, karena beberapa udah bisa dikolaborasikan dengan website juga ya. Jadi si pluginnya bisa di-include di sebuah website biar jadi plugin di website itu untuk chatbotnya yang sudah terintegrasi dengan AI gitu. Oke, langsung kita coba aja. Nah, ini karena berhubung sudah uh, register ya, jadi bisa langsung ke sini. Kalau misalkan kalian belum register, nanti kalian akan diminta masukkan nomor telepon dan akan mendapatkan kode verifikasi via WA ya. Jadi kalian bisa cek di sana kayak gitu. Nah, lalu setelah dibuka tuh tampilannya seperti ini di awal. Simple. Jadi kita di sini bisa memberikan pertanyaan. Terus di sini ada chat-chat yang sudah pernah kita tanyakan sebelumnya. Ini contohnya saya pernah bertanya contoh AI di industri, ada industri apa aja gitu. Ini sebenarnya buat panduan saya bikin konten ya, kayak gitu. Oke. Oke, untuk contoh kita akan coba beri pertanyaan ya
Kalau misalkan kalian yang di bagian yang masih kuliah nih, biasanya ini sangat terpakai sih buat kalian yang masih kuliah, karena beberapa pertanyaan dari kuliah itu bisa dijawab via chat OpenAI ini, pakai chat GPT ini. Jadi sebenarnya ini tuh sangat membantu banget buat kalian yang mau coba menyelesaikan masalah-masalah pertanyaan atau kuis-kuis yang ada di kuliahan. Cuman balik lagi ya, sebisa mungkin kalian rubah-rubah, karena sekarang dosen biasanya suka tahu sih jawaban mana yang di generate menggunakan ChatGPT. Jadi kalian harus melakukan perubahan lah kayak gitu. Misalkan kita contoh aja, berikan profil lengkap tentang misalkan pembuat iPhone. Ini kita gak akan ngasih tahu ya siapa. Dia bisa tahu tuh. Jadi pembuat iPhone adalah perusahaan teknologi multinasional bernama Apple tuh. Apple didirikan pada 1 April oleh Steve Jobs. Nah, di situ ada jelas lah diberikan semua jawabannya gitu. Bahkan kalau misalkan kalian mau dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jepang, itu biasanya udah sekarang udah di support sama si ChatGPT ini gitu. Jadi ini benar-benar membantu kalian untuk menyelesaikan masalah-masalah gitu. Terutama buat kalian-kalian yang melakukan riset ya. Tapi balik lagi, kalau riset kan biasanya datanya harus data real ya. Nah, mungkin di sini lebih ke buat penulisan pematatannya seperti apa gitu. Misalkan berikan contoh format sesuai standar untuk membuat laporan tugas akhir. Nah, di sini dikasih tahu nih. Jadi buat kalian yang bingung buat ngebuat tugas akhir, nah di sini bisa dikasih tahu apa aja yang harus ada gitu. Nah, jadi udah gak harus bingung lagi nih kalian. Kalau misalkan eh, kalian juga pingin judul nih yang ini, ya misalkan kasih tahu skripsi kalian atau tugas akhir kalian tuh tentang apa. Misalkan berikan rekomendasi judul untuk tugas akhir yang berhubungan dengan AI. Oke, nah di sini juga dikasih tahu ya, lumayan banyak contoh-contohnya. Ada beberapa rekomendasi judul tugas akhir yang berhubungan dengan kecerdasan buatan atau AI. Nah, jadi sebenarnya si ChatGPT ini tuh lebih ngebantu buat mengeksplor ide kalian gitu atau penasaran kalian. Cuman balik lagi, di sini tuh dia jawaban yang diberikan tuh memang tergantung pada insight dari kalian. Jadi sebisa mungkin kalian memang sudah menyiapkan pertanyaan, atau misalkan ada yang ingin kalian buat atau kalian ingin tanyakan secara detail gitu, maka si ChatGPT ini baru akan terasa powerful seperti itu. Nah, mungkin itu sih untuk tools pertama di AI ini, ChatGPT. Mungkin nanti juga nextnya saya akan coba buatkan satu case ya, case studies yang bisa diselesaikan oleh ChatGPT. Salah satunya mungkin buat kalian yang anak IT ya, bisa juga sih pakai ChatGPT buat ngebantu proses coding kalian. Misalkan berikan contoh kode, katakanlah untuk kalkulator dalam program C++. Nah, biasanya akan lumayan lama sih kalau pertanyaannya detail ya. Cuman biasanya akan tetap dikasih sih. Nah, dia akan ngebantu kalian banget nih buat membuat kode gitu. Ini buat yang kuliahnya di bidang IT ini ngebantu banget sih. Cuman balik lagi ya, kalau kalian di bidang IT
harus mahamin sih sintak-sintak yang ditulis di sini tuh apa. Jadi jangan sampai cuman kalian kopas-kopas aja gitu tanpa ngerti, karena itu kan yang jadi bahaya ya. Karena kan kalian belajar supaya jago gitu, supaya bisa. Kalau kalian cuman hanya mengandalkan ChatGPT tanpa memahami struktur kodenya, itu bahaya juga buat kalian sebenarnya. Ini lebih ke buat ngebantu aja, nge-breakdownnya seperti apa, cuman kalian harus pahamin lagi. Nah kayak gini, jadi mungkin di sini eh, dia masuk kalkulator sederhana, masukkan angka pertama, dia akan disimpan di number satu, terus dia akan meminta masukkan operatornya, terus dia masukkan angka keduanya apa, dia akan menyimpan di variabel number 2. Nah terus di switch ke operasinya, jika case-nya plus, terkait pemilihan plus, dia akan menambahkan nomor 1 dan nomor 2. Kalau misalkan case-nya min, ini switch-nya operasi ya, karena kan di sini udah di masukin ke variabel operasi. Jadi dia nge-switch berdasarkan operasinya apa. Nah, di sini hasilnya. Nah, ini dibagi. Tuh juga ada pembagian dengan nol tidak valid. Jadi berikut dengan kalkulator di sini sudah dengan validasinya ya, berarti bagus tuh. Nah, ini juga bisa ngebantu kalian nih buat melakukan coding gitu untuk tugas-tugas biasanya. Karena kan kalau tugas-tugas kuliahan codingnya juga gak akan terlalu ribet ya. Nah, jadi bisa ditanyakan langsung ke ChatGPT yang akan ngebantu kalian untuk nge-solve itu. Terus misalkan rekomendasi plugin yang bagus juga gitu, atau bahasa pemrograman yang sedang booming, atau buat kalian nge-explore, itu bisa dibantu banget oleh ChatGPT ini. Oke, paling itu aja. Jadi kesimpulannya ChatGPT ini tuh sangat powerful. Tapi balik lagi gimana kalian menggunakannya. Itu penggunaan yang baik itu kan sebenarnya berawal dari insight kalian ya. Keingintahuan kalian itu seperti apa. Nah, ChatGPT ini tuh hanya sebagai tools aja buat ngebantu kalian bisa mengembangkan apa yang kalian ingin explore kayak gitu. Oke, mungkin itu aja untuk video pertama ini tentang ChatGPT. Nextnya mungkin nanti akan ada video-video selanjutnya tentang AI. Mungkin nanti juga akan ada AI yang berhubungan dengan gambar, AI yang berhubungan dengan suara, video gitu, dan masih banyak lain. Mungkin nanti kalian juga bisa komen apa kira-kira video AI apa yang membuat kalian menarik dan ingin kalian coba saya explore. Saya akan bantu di sana buat nge-explore-nya. Oke, paling itu aja untuk video pertama kali ini. Ya, pasukan Artin, mungkin itu ya saya akan sebut kalian pasukan-pasukan yang tertarik terhadap artificial intelligence yang bisa ngebantu pekerjaan kalian, kehidupan kalian bisa lebih mudah. Oke, tapi sebisa mungkin jangan sampai menggantikan ya, karena ini sangat berbahaya kalau misalkan sampai menggantikan. Oke, paling segitu aja video pertama. Thank you, ditunggu masukannya, komentarnya, jangan lupa di subscribe, comment, and like. Kalau misalkan ada keluhan juga, saran mengenai videonya, ditunggu banget di kolom komentar. Thank you, see you on next video, bye.